Halo, perkenalkan nama saya Manifer Likuenda Sinaga dengan NIM 21030427. Pada malam hari ini, saya ingin memaparkan video rancangan usulan penelitian saya yang berjudul Pengaruh Lingkungan Kerja, Pelatihan Kerja, dan Gaya Kepemimpinan Terhadap Kinerja Karyawan pada PT Vital Asia. Yang pertama adalah pendahuluan. Permasalahan yang ada pada perusahaan atau variabel Y. Berdasarkan hasil wawancara, kinerja karyawan dapat dikatakan masih kurang baik bagi PT Vital Asia. Masalah yang dihadapi oleh karyawan adalah pencapaian offset yang tidak tercapai, kurang efektif dan kreatif, kurangnya pengetahuan akan produk atau product knowledge. Faktor-faktor yang mempengaruhi variabel Y atau kinerja karyawan. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi variabel Y, yang pertama adalah lingkungan kerja. Lingkungan kerja merupakan lingkungan di mana para pegawai bekerja. Lingkungan kerja akan mempengaruhi kinerja pegawai baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi lingkungan kerja, yang pertama adalah faktor lingkungan kerja fisik. Faktor lingkungan kerja fisik itu berupa penerangan atau cahaya di tempat kerja, kemudian temperatur atau suhu udara di tempat kerja, kelembapan di tempat kerja, sirkulasi udara di tempat kerja, kebisingan di tempat kerja, bau tidak sedap di tempat kerja, dan tata warna di tempat kerja. Sedangkan indikator lingkungan kerja secara non-fisik itu dapat berupa hubungan rekan kerja, kemudian hubungan atasan dengan karyawan, yang ketiga pengawasan, dan yang keempat adalah suasana kerja. Selanjutnya adalah pelatihan kerja. Pelatihan kerja, menurut Yusof Bangun, pelatihan adalah merupakan proses untuk mempertahankan atau memperbaiki keterampilan karyawan untuk menghasilkan pekerjaan yang efektif. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pelatihan kerja, yang pertama adalah efektivitas biaya. Yang kedua, materi program yang dibutuhkan. Yang ketiga, prinsip-prinsip pembelajaran. Yang keempat, ketepatan dan kesesuaian fasilitas. Yang kelima, kemampuan dan preferensi peserta pelatihan. Yang keenam, kemampuan dan preferensi instruktur pelatihan. Dan yang terakhir adalah gaya kepemimpinan. Menurut Hasibuan, mendefinisikan kepemimpinan itu sebagai kegiatan untuk mempengaruhi perilaku orang lain atau seni mempengaruhi perilaku manusia, baik perorangan maupun kelompok. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi gaya kepemimpinan, yang pertama adalah kepribadian. Bagaimana kepribadian seorang pemimpin tersebut. Yang kedua, harapan dan perilaku atasan. Yang ketiga, karakteristik. Yang keempat, kebutuhan tugas. Yang kelima, iklim dan kebijakan organisasi mempengaruhi harapan dan perilaku bawahan. Dan yang keenam adalah harapan dan perilaku rekan. Selanjutnya, metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data yang saya gunakan adalah jenis penelitian secara kualitatif. Jenis pengumpulan data adalah wawancara dan menggunakan populasi dan sampel. Wawancara. Hasil wawancara kepada Selvi sebagai HRD PT Vital Asia menyebutkan bahwa kinerja karyawan masih kurang baik. Masalah yang dihadapi oleh karyawan adalah tidak sampainya program promo kepada end user, dikarenakan pihak toko tidak memberikan promo produk. Masalah tersebut sering dihadapi oleh sales promotion yang ditempatkan di toko-toko bangunan konvensional, sehingga berpengaruh terhadap pencapaian omset mereka. Trafik di toko-toko konvensional yang sepi pengunjung juga mempengaruhi pencapaian omset pada karyawan. Hal ini menjadi suatu kendala pada diri karyawan yang menyebabkan kurangnya motivasi dalam mencapai target yang telah ditetapkan perusahaan. Karyawan yang tidak kreatif dan pasif akan selalu tertinggal jauh dengan karyawan yang aktif dan kreatif. Perusahaan akan memberikan pelatihan kepada pegawai untuk mendorong motivasi, pengetahuan mengenai produk, serta kemampuan. Namun, setiap karyawan yang tidak memiliki potensi dan tidak dapat mencapai target secara berturut-turut akan mendapatkan sanksi, yaitu digantikan dengan karyawan yang memiliki potensi yang lebih baik. Yang kedua adalah populasi. Populasi menurut Sugiono yaitu daerah penyamarataan yang terdapat oleh fenomena atau topik yang memiliki kapasitas dan ciri spesifik yang ditentukan bagi penelaah, bagi mempelajari, lalu selanjutnya diambil kesimpulan.
Terkait dengan penelitian ini, populasi yang ditemukan di PT Vital Asia yaitu sebanyak 75 karyawan. Yang kedua adalah sampel. Menurut Aripunto, jika jumlah populasinya kurang dari 100 orang, maka jumlah sampelnya diambil secara keseluruhan. Tetapi jika populasinya lebih besar dari 100 orang, maka bisa diambil 10% sampai dengan 15% atau 20% sampai dengan 25% dari jumlah populasinya. Pada penelitian ini, peneliti mengambil 100% jumlah populasi yang ada di PT Vital Asia, yaitu sebanyak 75 responden atau 75 karyawan. Berikut adalah uraian foto bukti bahwa pengerjaan rancangan usulan penelitian ini dilakukan dengan sebaik-baiknya. Sekian dari pemaparan video saya pada hari ini. Terima kasih.